Penyihir ini punya kontrak jiwa sama si Api. Api ini namanya Calcifer. Dia udah tinggal bertahun-tahun sama si Howl. Jadi dulunya tuh dia bintang jatuh dan diselamatkan sama Howl. Sekarang dia ngerasa dirinya nggak bebas karena harus jadi api, dan apinya itu yang membuat kastil Howl ini bergerak. Howl Moving Castle. Suatu ketika si Sophie tuh mau bersih-bersihin rumah ini. Udah kayak puluhan tahun lah nggak dibersihin. Lihat aja di kamar mandinya sampai jamuran di mana-mana. Terus dia juga pengen bersihin perapiannya kan. Disitulah ada Calcifer. Calcifer langsung, hati-hati, aku tuh terhubung sama Howl. Jangan sampai aku mati. Kalau aku mati, Howl juga mati. Tapi si nenek kayak ya udah bodo amat gitu kan. Terus Howl dateng dan nyelamatin si Calcifer lagi. Bener kalau misalnya mereka tuh jiwanya terhubung. Jadi kayak harus hati-hati ya sama si Calcifer ini. Terus di sini si Mark yang selalu dari kecil sama Howl dan nggak punya sosok ibu, tiba-tiba karena Sophie ini jadi punya sosok ibu. Malamnya si Howl pulang. Karena udah capek banget kan dia berperang kesana kemari. Si Howl ini tuh kan dia selalu berubah jadi burung gagak. Kalau misalnya dia kelamaan buat jadi burung gagak, jadi sihir yang di sana akan mengubah dirinya sendiri sebagai burung gagak dan gak akan bisa balik lagi. Jadi kayak seakan-akan kalau terlalu banyak melakukan sihir, kamu bakal jadi monster. Tapi ya mau gimana lagi, kan lagi ada perang. Pagi harinya dia mandi, tiba-tiba dia kaget karena kan dia rambutnya kan pirang kan, terus sudah jadi orange dan kayak lama-lama menghitam gitu loh. Terus dia sedih banget, nangis kayak tantrum karena dia anggap dirinya udah gak ganteng lagi. Terus dia juga jadi marah kan sama Sophie karena Sophie bersihin kamar mandinya, ternyata di situ udah ada sihir yang bikin dia tuh jadi tampan gitu. Padahal ya ngubah rambutnya doang sih. Seganteng ini aja bisa tantrum. Makanya juga takut, terus kayak bilang ini mirip waktu dia tuh dicampakkan sama cewek. Tantrumnya tuh bener-bener ngubah semua ruangan gitu kan, sampai dirinya sendiri tuh kayak berlendir gitu. Sophie yang udah nenang-nenangin akhirnya marah sendiri. Lihat, gue aja tuh kena kutukan. Gue jadi nenek-nenek yang sekarang udah gak bisa apa-apa. Akhirnya Sophie juga pergi kan, terus kayak nangis. Terus dia balik lagi ngeliat Howl udah kayak udah kayak mau mati gitu. Ya udah, akhirnya Sophie sama Mark bantuin untuk ngangkat dia tuh ke atas untuk bantu mandiin dia. Bukan dia sih yang mandiin, tapi si Mark. Dan lendir-lendir di sana dibersihin sama Sophie deh. Setelahnya kan Howl tidur di kamar dia kan. Terus Sophie tuh kayak ngebuat teh gitu. Si Howl tuh bilang ke Sophie kayak jangan pergi dong dari sini gitu kan. Dikira tuh kayak sakit apa dan kenapa gitu. Ternyata dia kan dipanggil sama kerajaan. Terus dia mager banget ke tempat istana karena dia ngerasa dia nggak bisa nolak perintah ratu gitu loh. Sophie kayak kasihan, ya udah deh gue bantu dia untuk gantiin si Howl. Cuma di sini tuh penting banget untuk karakter Howl. Studio Ghibli itu kan selalu memberikan selipan arti kehidupan gitu. Dimana Howl itu selalu menghindari masalah. Dia bahkan punya banyak nama untuk hindarin semua masalah gitu. Karena dia nyuruh Sophie, terus dia khawatir juga tuh. Karena ingin melindungi Sophie, akhirnya Howl tuh berubah jadi sosok yang bertanggung jawab.